Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wasallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani fiddin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada malam hari ini semua berkat hidayah dan taufik darinya, sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqamah berada dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwani fiddin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha karya Syekh Faniambadi Abdul Rahim rahimahullahu taala al-mutawaffa sanata khamsin wa arba'ina wa arba'imiatin wa alfin min hijratin nabawiyah. Ya, ikhwani fiddin azanallahu wa yakum. Ya, kemarin kita berduka ya bahwasanya penulis dari Durusul Lughah itu sudah berpulang ke rahmatullah. Ya. Dan mudah-mudahan ya beliau itu diterima amal ibadahnya, ya seluruh karya-karyanya beliau itu bermanfaat untuk umat, ya bisa menjadi hujahnya nanti beliau di hari kiamat ya. Hari kiamat. Jadi itu ikhwan, kalau semakin besar karya yang kita lakukan untuk kaum muslimin ya, dan semakin ikhlas itu karya, ya maka itu jadi hujah yang paling bagus untuk kita nanti di hari kiamat ya. Kita belajar itu supaya cari bagaimana caranya supaya kita dapat amalan yang ini jadi nanti hujah saya di hari kiamat, begitu ya. Nah, begitu. Nah, Syekh rahimahullah itu sudah dia persembahkan banyak karya-karyanya beliau. Salah satu karyanya yang spektakuler ini Durusul Lughah ya, dan itu dipelajari jutaan kaum muslimin ya. Kenapa bisa jutaan? Karena ini Durusul Lughah ini dipelajari oleh mahasiswa Universitas Islam Madinah dulu ya, tahun 80 90-an ya, sampai beberapa awal tahun 2000 sempat dipelajari ya, jadi muqarrar untuk yang non ini ya, non Arab. Nah, cuma sekarang sudah tidak ya. Bayangkan betapa banyak itu lulusan-lulusan dari Madinah yang menggunakan kitab ini ya. Jadi pahalanya beliau itu luar biasa ya. Nah, sekarang kita berkaca sama diri kita ya. Kita sudah punya tidak pahala seperti begitu? Nah, kita mau juga cari pahala yang seperti begitu ya. Ya, tidak harus jadi pengajar bahasa Arab ya. Hal-hal yang sederhana misalnya Iqra ya, mengajarkan anak-anak Iqra. Nah, itu lebih bagus ya, lebih bagus. Saya sampai sekarang itu malahan lebih senang itu ajarkan orang Iqra ketimbang bahasa Arab ya. Karena Iqra itu dipakai sampai mati ya, sampai mati, orang sampai mati belajar Iqra. Nah, sedangkan bahasa Arab itu kadang-kadangan saja ya, kadang-kadangan itu pendalaman kalau bahasa Arab. Tapi kalau Iqra pasti orang belajar bahasa Al-Qur'an. Nah ya, jadi saya harapkan kepada teman-teman ya, ini sebagai cambuk untuk kita supaya kita dapat bisa dapatkan atau cari amalan-amalan yang bisa nanti jadi hujahnya kita di hari kiamat. Nah, gitu ya. Gitu. Ya, mudah-mudahan ya kita semua seperti beliau ya rahimahullahu taala. Ya, kita masuk ya ikhwan di dars yang keempat. Dan seperti janji saya bahwasanya di dars yang 4 ini kita akan belajar tentang jumlah fi'liyah ya. Baik, sebelum kita masuk ke jumlah fi'liyah, kita akan murojaah kembali dulu ya, murojaah kembali catatan-catatannya antum yang sudah ratusan tahun dan antum murojaah ya. Masih ingat tentang al-kalimah? Apa itu al-kalimah? Apa itu kalimah bahasa Indonesianya? Lain kalimat, lain jumlah. Kata. Al-kalimah itu terbagi menjadi 3 ya. Tanqasimu ila salasati aqsamin. Terbagi menjadi 3. Apa saja? Harfun, huruf ya. Huruf. Yang kedua? Ismun. Ya, isim. Yang ketiga? Fi'il. Ingat ya, kata dalam bahasa Arab itu ini cuma 3 saja ya, tidak pernah 4 ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin banyak ya, banyak. Ya.
tapi semuanya kembali ke 3 kalau bahasa Arab ya, huruf. Kalau isim bahasa Indonesia yang apa itu? Kata benda. Kalau fi'il kata kerja. Masih ingat tidak bahwasanya kita pernah bagi fi'il ini? Masih? Fi'il pernah kita bagi. Berapa pembagiannya fi'il? Berapa? 3. Jadi fi'il ikhwan itu terbagi menjadi 3. Ya, fi'il terbagi menjadi 3. Ada banyak pembagiannya fi'il, tapi ini pembagian paling sering ya. Jadi fi'il terbagi menjadi 3, yaitu fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Ya. Fi'il madi. Yang kedua fi'il mudhari. Yang ketiga fi'il amrun. Ini madhi, ini mudhari, dan ini fi'il amr. Ya. Jadi fi'il sudah pernah kita bagi ya, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Apa itu fi'il madhi? Kata kerja lampau. Ya, kata kerja lampau. Apa itu fi'il mudhari? Kata kerja yang sedang berlangsung dan akan datang. Ya. Jadi fi'il mudhari ikhwan adalah kata kerja yang sedang berlangsung dan akan datang. Kalau fi'il amr, kata kerja perintah. Sudah pernah dipelajari? Sudah? Hah? Di sini? Sudah ya? Sudah ada catatannya ya? Sudah ada. Fi'il madi kata kerja lampau. Kemarin kita sudah bahas fi'il madi ya. Wazan asalnya itu adalah apa wazannya? Fa'ala. Ya, fa'ala. Sampai ke bawah. Oke, masih ingat fa'ala, kemudian fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, apa? Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu wazan. Belum fi'ilnya, fi'il madinya. Kita sudah kumpul beberapa fi'il madi ya, fi'il madi. Fi'il apa saja yang pernah kita dapatkan fi'il madi? Zahaba. Ahsan. Apa artinya zahaba? Pergi. Dia telah pergi. Keluar atau pergi? Keluar atau pergi? Pergi. Apa lagi? Kharaja. Apa artinya? Keluar. Antum bisa bedakan keluar sama pergi ya? Iya. Kenapa sudah khuruj lagi? Itu kharaja asalnya dari kharaja itu khuruj ya. Gitu ya. Terus apa lagi? Jalasa. Mana jalasa? Duduk. Apa lagi? Hah? Buka catatannya antum. Dakhala. Mana dakhala? Masuk. Ahsan. Apa lagi? Cari. Roja'a. Ahsan. Telah kembali. Apa? Kembali, betul. Apa lagi? Oh, banyaknya. Uhibbu masukkah? Ya, ahabba itu asalnya. Asalnya ahabba, mencintai. Uhibbu itu fi'il mudhari ya. Fi'il madinya itu ahabba. Apa lagi? Sholat. Iya, sholat ya, nanti belakangan. Ahabba dan sholat. Apa lagi? Membaca, apa bahasa Arabnya membaca?
qoro'a. Kumpul ini fi'il madinya tuh. Qoro'a. Nanti fi'il mudhari amar belakangan kita bahas ya. Apalagi? Akala. Ini akala antum dapatkan di mana? Nah, di sini. Nah, di sini. Antum pernah dapat akala? Belum. Belum. Bid'ah lagi antum apa? Mubtadi. Ada lagi? Pernah kita dapat doroba? Belum. Oke lah, enggak apa-apa ya. Doroba, akala, doroba dan akala. Oke. Nah, ini ya. Antum dapatkan. Nah, ini fi'il madhi semua ya, fi'il madhi semua. Kan wazan asalnya kan fa'ala. Baik. Iya, belakangan itu. Belakangan. Intinya antum sudah dapatkan fi'il madhi. Baik. Pembahasan kita itu sebenarnya berkaitan dengan fi'il tersebut karena kita sudah pernah membahas tentang jumlah. Apa itu jumlah? Kalimat. Kalimat. Bukan kalimah. Kalimat. Beda kalimah ya. Kalimah itu kata. Jumlah itu kalau bahasa Indonesianya adalah kalimat. Jumlah dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Jumlah mufidah dalam bahasa Arab terbagi dua. Apa jumlah apa? Jumlah ismiyah dan jumlah al-fi'liyah. Ya, ini penting sekali nih. Ya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini sudah pernah kita dapatkan ya di awal durusul lugha. Tidak pernah hilang ini. Ini materinya tidak pernah hilang. Setiap dari yang antum baca, ikhwan, ini tidak pernah keluar dari ini. Karena ini adalah kalimat. Ya. Bahasa Arab itu kalimatnya ini saja, dua ini. Ya, setiap antum membaca kalimat tidak pernah keluar dari ini. Jadi ketika antum membaca kalimat dalam bahasa Arab, maka antum harus prediksi kira-kira ini jumlah apa, ismiyah atau fi'liyah. Kemarin kita sudah bahas jumlah ismiyah. Apa makna jumlah ismiyah? Jumlah yang diawali oleh isim. Jumlah yang diawali oleh isim. Maka kalimat pertamanya atau kata pertamanya adalah isim. Isim di awal kata, di awal kalimat namanya mubtada. Itulah makanya jumlah ismiyah rumusnya adalah mubtada dan khobar. Karena mubtada ini adalah isim di awal kalimat. Kan namanya jumlah ismiyah, jumlah yang diawali isim. Nah, ini isimnya, mubtadanya. Nah, gitu. Mubtada dan khobar. Nah, kita sudah bahas kemarin ya mubtada dan khobar ya. Mubtada hukumnya marfu. Khobar hukumnya marfu. Dua-duanya marfu. Masih ingat? Ya. Kita sudah membahas juga mubtada khobar terkait tentang yang menghapus mubtada dan khobar. Masih ingat? Apa saja menghapus? Inna dan saudaranya. Apa lagi? Inna dan saudaranya. Apa lagi? Kana dan saudaranya. Apa lagi? Zonna dan saudaranya. Sudah kita bahas. Kana dan saudaranya. Masih ingat kana dan saudaranya? Apa saudaranya kana? Kemarin? Pernah kita bahas Laisa? Laisa pernah? Sudah? Kana sama Laisa. Itu. Kana sama Laisa. Itu penghapusnya mubtada khobar.
Inna dan saudaranya. Apa saudaranya inna? Anna. Anna. Apa lagi? Anna. La'alla. Lakinna. Lakin. Kenapa loyo sekali antum? Puasa kah? Kira puasa. Inna, anna, apa lagi? Lakinna. Lakinna, apa lagi? La'alla. Nah, itu semua penghapusnya mubtada khabar. Ya. Nah, itu semua itu materinya yang nawasikh mubtada khabar ada di materi jumlah ismiyah. Ya. Sekarang kita akan masuk di materi jumlah fi'liyah. Di materi jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah itu jumlah diawali oleh isim. Makanya namanya jumlah ismiyah. Sedangkan jumlah fi'liyah namanya juga jumlah fi'liyah, yaitu jumlah diawali fi'il. Rumusnya adalah fi'il dan fa'il. Rumusnya fi'il dan fa'il. Dan ini yang akan menjadi bahasan kita pada malam hari ini. Saya hapus ya jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah. Ini rumusnya. Rumusnya adalah ikuti fi'lun, fa'ilun, fi'il, fa'il. Nah, ya. Jadi rumusnya jumlah fi'liyah adalah fi'il dan fa'il. Nah, perhatikan kembali kemarin tadi kita bahas fi'il terbagi menjadi berapa? Tadi Nah, fi'il apa itu? Madi, Dori dan Amar. Kita masih di fi'il madi. Belum kita bahas fi'il mudhari. Jadi kita anggap ini fi'il madi ya. Nah, sekarang ikhwan, kita akan bahas tentang kaidah jumlah fi'liyah. Antum tulis ya. Kaidah jumlah fi'liyah. 1. Setiap fi'il pasti butuh fa'il. Setiap fi'il pasti membutuhkan fa'il. Jadi kalau antum mendapatkan fi'il, ya, pasti ada fa'ilnya. Tidak mungkin tidak ada. Ustaz, tidak ada aku dapat fa'ilnya. Balle. Pasti ada fa'ilnya. Kenapa bisa? Fi'il apa artinya? Kata kerja. Karena setiap ada pekerjaan pasti ada pelaku. Tidak mungkin pekerjaan tidak ada kalau kecuali tidak ada pelaku. Pasti ada pelakunya. Ya? Paham tuh? Ya? Makanya setiap pekerjaan pasti ada pelakunya. Setiap fi'il pasti butuh sama fa'il. Itu satu kaidah pertama. Kaidah kedua, fa'il itu isim yang marfu. Fa'il itu isim yang marfu. Jadi fa'il itu isim. Fa'il itu adalah isim. Karena pelaku itu pasti isim, ya. Pelaku itu pasti isim. Pekerjaan itu cuma pekerjaan saja, pelakunya itu yang isim. Dan isimnya hukumnya marfu. Itu kaidah keberapa? 2. Yang ketiga. Iya. Fa'il terbagi menjadi 2. Fa'il terbagi menjadi 2. Ada fa'il dalam bentuk zahir,
ada dalam bentuk zahir dan ada fa'il dalam bentuk domir. Ada fa'il dalam bentuk zahir dan ada fa'il dalam bentuk domir. Kalau zahir, fa'il dalam bentuk zahir, zahir itu artinya apa? Nampak. Berarti fa'ilnya itu nampak. Sedangkan domir itu tersembunyi. Jelas ya namanya domir. Contoh, saya kasihkan contoh. Ya, saya kasihkan contoh. Doroba Zaidun. Doroba Zaidun. Ini fi'il apa ini? Fi'il madi. Ingat, setiap fi'il butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Zaidun. Maka Zaidun ini adalah fa'il dalam bentuk Zahir. nampak toh? Nampak, kelihatan. Nah, itu. Nah, inilah fa'il dalam bentuk zahir dan inilah fa'ilnya yang disebut dengan nama marfu. Nah, ini marfu ini. Tandanya dhamma. Ya. Nah, ini doroba Zaidun. Ada fa'il dalam bentuk bukan zahir tampak tapi bentuk domir. Contoh, saya bilang begini saja. Doroba. Ya kan? Doroba. Ini dulu, doroba Zaidun apa artinya? Apa artinya? Zaid telah memukul. Ya tak? Doroba kan artinya memukul. Jangan antum terjemahkan terbalik, telah memukul Zaid. Ya, kalau antum menerjemahkan bahasa Indonesia SPOK, subjek pertama. Ya. Zaid telah memukul. Ini doroba. Ini kan fi'il. Setiap fi'il butuh sama fa'il. Sekarang pertanyaannya, mana fa'ilnya? Mana Zaidun? Dia. Fa'ilnya itu dalam bentuk Fa'ilnya dalam bentuk Domir. Yaitu fa'ilnya adalah hu. Fahim tuh? Coba antum buka kembali HP-nya terus lihat kembali itu tasrif. Coba buka sambil buka. Ya, sambil buka ya. Maka doroba itu fa'ilnya adalah huwa dalam bentuk domir, bukan zahir. Ya. Nah, jadi jangan antum bilang, kalau saya tanya doroba mana fa'ilnya? Tidak harus, Ustaz. Ada. Ingat, setiap fi'il pasti ada fa'il. Ya, baik fa'ilnya dalam bentuk zahir ataupun domir. Nah, itu satu. Sekarang kita mulai dulu dari kaidah zahir, ya. Lanjut lagi kaidahnya. Kaidah fa'il zahir. Kaidah fa'il dalam bentuk zahir. Kaidah fa'il dalam bentuk zahir. Kaidahnya adalah berapapun bilangan fa'ilnya, maka fi'ilnya kembali ke mufrad. Berapapun bilangan fa'ilnya,
maka fiilnya kembali ke mufrad. Contoh, saya bilang begini. Al-muslimuna. Muslimuna. Al-muslimuna. Ya, apa artinya al-muslimuna? Mereka orang-orang muslim. Hah? Hah? Mereka para orang-orang muslim. Iya, orang-orang. Ini isim mufrad kah? Isim musanna atau jama'? Jama. Jama' apa? Muzakkar salim, muannas salim, jama' taksir. Muzakkar salim. Hah? Muzakkar salim. Jama' Salim. muzakkar salim. Jama' ya. Jama'. Harusnya kita menggunakan apa? Perhatikan di situ dorba. Kita tetap menggunakan dorba. Perhatikan di apa namanya? Di itu apa namanya? Itu anunya tasrif fiilnya. Ini kan orang-orang muslim ya, jama'. Harusnya kita bilang apa? Dorobu. Betul tidak? Apa artinya dorobu? Dorobu. Perhatikan. Apa? Fa'alu. Mereka telah memukul. Perhatikan. Harusnya kita mengatakan di sini dorobul muslimuna. Dorobul muslimuna. Tapi apa kaidahnya tadi yang saya bilang? Apa kaidahnya? Berapapun bilangan failnya, maka fiilnya kembali ke mufrad. Maka dorobu tidak dipakai dorobu, tapi kembali ke asalnya yaitu huwa. Menjadi apa? Doroba. Begitu. Maka menjadi doroba kan apa ini? Huwa, ya toh? Nah, tapi untuk kaidahnya zohir, fa'il dalam bentuk zohir, berapapun fa'ilnya ini bilangannya, maka fiilnya kembali ke mufrad bentuk tunggal. Bentuk tunggal, huwa. Tah? Contoh lagi. Dua orang muslim. Al-muslimani. Kita bilang tetap doroba ya. Harusnya ini kan dua orang ya, al-muslimani, isim musanna, dua orang. Harusnya kita bilang apa? Dorobani. Perhatikan. Doroba. Perhatikan di situ. Fa'ala, ya toh? Untuk dua toh? Dua orang kan? Doroba, ya kan? Itu kalau berdasarkan itu anunya. Tapi kaidahnya apa saya bilang kaidahnya? Astagfirullahaladzim. Berapapun bilangan failnya, maka fiilnya kembali ke mufrad. Maka ini bukan doroba, kembali ke mufrad. Maka menjadi doroba. Dorobal muslimani. Nah, silakan ditulis. Dorobal. Jadi kalau fa'ilnya mau berapapun di sini jumlahnya, mau jamak kah, mau mufrad kah, mau musanna, siapa kita? Astagfirullahaladzim. Berapapun bilangan fa'ilnya, maka fiilnya kembali ke bentuk mufradnya.
Saya kasihkan contoh lagi. Saya mau bilang begini. Para siswa telah pergi. Pergi, ya. Apa bahasa Arabnya para siswa? Jamak. At-tullabu. Tullabu. Apa pergi? Pergi. Zahaba. Perhatikan at-tullabu ini bentuk jamak. Harusnya kan bukan zahaba tapi Zahabu. Perhatikan fa'alu. Maka menjadi zahabu. Betul tidak? Ya toh? Akan menjadi zahabu at-tullabu. Tapi enggak begitu. Apa kaidahnya? Berapapun bilangan fa'ilnya, fiilnya kembali ke, maka ini tidak berlaku kalau zahabut tullabu. Yang berlaku adalah zahabat tullabu. Zahaba itu fiil madi, at-tullabu sebagai fa'il. Nah, gitu. Kembali ke bentuk asalnya, mufrad. Fahimtum? Itu untuk kaidah fa'il zahir. Belum fa'il dhamir. Sekarang kita masuk lagi ke kaidah fa'il dhamir. Kalau Anda mau bertanya langsung saja, bilang. Untuk fa'il dalam bentuk dhamir, kan fa'il kan tadi kita bagi menjadi berapa secara garis besar? Fa'il terbagi menjadi dua, yaitu fa'il apa? Fa'il zahir dan fa'il dhamir. Kalau fa'il zahir itu apa kaidahnya tadi? Berapapun bilangan fa'ilnya, ya kembali ke mufrad. Apa itu fa'il zahir, Abu Habibah? Apa maksudnya itu fa'il zahir? Yang nampak. Kalau fa'il dhamir apa itu, Hamzah? Yang tersembunyi. Ya. Ini kan nampak ya, nampak. Nah, sekarang kita akan menjelaskan fa'il dalam bentuk dhamir. Adapun fa'il dalam bentuk dhamir, ikhwan, itu terbagi lagi. Ada pembagiannya lain. Ada fa'il dalam bentuk dhamir mustatir. Nah, ini antum baru dengar lagi. Apa lagi nih? Kaidah fa'il dhamir terbagi dua. Bagaimana? Enggak. Fa'il dhamir terbagi dua. Dhamir kan sudah tadi ya, fa'il dalam bentuk zahir. Sekarang dalam bentuk dhamir. Dhamir, ikhwan, itu terbagi menjadi dua. Terbagi dua. Satu namanya dhamir mustatir. Mustatirun. Yang kedua adalah dhamir muttasilun. Bukan ini dhamir muttasil munfasil ya, bukan? Lain. Oh, jangan lagi antum bilang muttasil munfasil, itu lain lagi pembagiannya ya. Ini kita bahas tentang dhamir yang ada pada fiil. Ya, dhamir ada pada fiil. Nah, kalau dhamir yang ada pada fiil, ikhwan, itu terbagi menjadi dua. Ada dhamir mustatir dan ada dhamir muttasil.
muttasil. Oke, ikuti ya. Domirun mustatirun. Domirun mustatirun. Domirun mustatirun. Domirun mustatirun. Domir mustatir. Domir mustatir. Mustatir. Domir tersembunyi. Domir tersembunyi. Inilah domir tersembunyi. Oke, ikuti. Domirun mustatirun. Domirun mustatirun. Domirun mustatirun. Domirun mustatirun. Domir mustatir. Domir mustatir. Ya, artinya domir. Lanjut lagi. Domirun muttasilun. Domirun muttasilun. Domirun muttasilun. Domirun muttasilun. Domir muttasil. Domir muttasil. Ini domir yang bersambung dengan fiilnya. Nanti ada nama lainnya ya, ini domir muttasil, yaitu domir baris. Bisa juga dibilang domir baris, tapi nanti kita akan bahas. Domir mustatir. Domir mustatir. Untuk domir mustatir, ikhwan, domir mustatir, antum buka itu tabel fiil madinya. Coba buka tabel fiil madinya. Antum sambil buka domir, ya. Sudah? Sudah ya? Untuk domir mustatir pada fiil madi, itu ada pada wazannya adalah fa'ala, ada pada wazan fa'ala dan fa'alat. Dan fa'al. Ada pada wazan fa'ala dan fa'ala. Kalau fa'ala, domir mustatirnya adalah apa di situ? Fa'ala? Huwa. Itulah domir mustatirnya. Itu namanya domir mustatir, tersembunyi. Adapun fa'alat, domir mustatirnya adalah hiya. Ahsan. Hiya. Kalau fi'il madi, domir mustatirnya ini cuma dua, fa'ala dan fa'alat. Yaitu domir mustatir huwa. Fa'alat domir mustatir hiya. Nanti antum bisa bedakan apa bedanya muttasil dan mustatir. Sebentar. Kita ini dulu, mustatir dulu. Ya, antum masih pusing, apa maksudnya mustatir? Nanti antum bisa tahu mustatir ketika antum tahu muttasil. Ya. Ini kita akan jelaskan. Ini mustatir ya, fa'ala dan fa'alat. Fa'alat. Ya ada wazannya, domir mustatirnya adalah huwa. Kalau fa'alat, domir mustatirnya iya. Sekarang antum pusing, bagaimana kalau domir muttasil? Apa artinya tadi domir muttasil? Domir Maka ikhwan, domir muttasil ini adalah domir yang nampak, kelihatan dia. Kelihatan di ujung fiilnya. Kelihatan di ujung fiilnya. Kelihatan di ujung fiilnya. Saya dulu ya. Fa'il. Fa'il itu terbagi menjadi berapa tadi? Fa'il terbagi menjadi dua apa? Fa'il. Zahir dan domir. dan Domir.
zohir sama domir. Adapun domir terbagi menjadi dua. Domir apa? Mustasilun. Mustatirun dan Muttasil. muttasilun. Kalau fa'il zohir apa maksudnya itu, Abu Hatifah? Fa'il zohir. Fa'il yang nampak, kelihatan dia. Hah? Kelihatan. Nah, kalau fa'il domir apa itu, Abu Syafiq? Yang tersembunyi. Dalam bentuk domir, ya, dalam bentuk domir. Nah, tadi mustatir kita sudah dapatkan. Kalau untuk domir mustatir pada fi'il madi apa? Ada pada wazan fa'ala. Domir mustatirnya apa? Huwa. Kalau fa'alat? Hiya. Domir mustatirnya adalah hiya. Ini cuma dua kalau fi'il madi. Sekarang kita masuk ke muttasil. Apa yang dimaksud domir muttasil, Abu Aira? Domir yang kelihatan pada ujung. Iya, kelihatan bersambung dia. Bersambung, kelihatan. Apa saja itu, ikhwan? Domir muttasil untuk fi'il madi. Untuk fi'il madi ada beberapa. Kelihatan. Satu, itu alif isnain. Alif isnain. Yang kedua adalah waw jamaah. Yang ketiga nun niswah. Yang keempat ta. Nah, itu adalah domirnya. Waw jamaah. Nah, tulis dulu. Ya, nun niswah. Sudah? Baik. Sekarang kita ikuti ya. Untuk domir muttasil, ya, fi'il madi itu ada 4 kita dapat. Ikuti. Alif isnain. Waw jamaah. Nun niswah. Dan ta. Iya, ta. Bisa ta mukhatab. Alif isnain, ya, alif isnain, takdirnya itu adalah huma.
huma. Takdir ya, takdir. Takdirnya adalah huma. Waw jamaah takdirnya adalah hum. Takdirnya adalah hum, waw jamaah. Nun niswa takdirnya adalah hunna. Hunna. Dan ta takdirnya itu ada banyak, ada beberapa. Betul. Bisa anta, bisa anti, bisa juga antuma, bisa antum, bisa juga anti, antuma, antunna, dan ana. Ya kan? Apa ana wazannya? Fa'altu tu. Nah itu. Itu. Oh, dan terakhir 1, 5 ya. Nah. Nah. Takdirnya na apa? Nah. Nahnu. Nahnu. Takdirnya adalah nah. Nah. Nah, berarti ada 5 ya. Alif isnain, waw jamaah, nun niswah, ta dengan nah. Baik, sekarang kita perhatikan. Antum perhatikan di apa namanya? Sininya. Dengarkan ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, sekarang kita akan coba lihat domir masing-masing. Kita mulai dari fa'ala. Fa'ala ya. Fa'ala. Abu Adam, fa'ala itu domir apa? Mustatir atau muttasil? Mustatir. 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 Takdirnya? Huwa. Ahsan. Huwa. Bagus. Khairul. Khairul lah ya. Khairul lah. Di bawahnya fa'ala. Fa'ala. Mana domirnya di situ? Domirnya huma. Domir Domir muttasil. Domir muttasil mana? Apa artinya domir muttasil? Yang bersambung. Berarti mana itu? Lihat. Yang Alif isnain, waw jamaah, nun niswa, ta, na. Yang mana? alif isnain. Alif isnain. Betul. Fa'ala di situ domirnya apa? Alif isnain. Takdirnya apa? Huma. Takdirnya huma. Bagus. Ahsan. Paham? Herla? Bagus. Abu Aqilah. Fa'alu. Mana domirnya di situ? Domir apa? Mustatir, muttasil? Mustatir. Hah? Mustatir. Mustatir atau muttasil? Muttasil. Muttasil. Apa kalau? Sambung. Iya, apa kalau begitu? Waw jamaah. Waw Jamaah. ahsan. Jadi domirnya itu fa'alu adalah waw. Jamaah. Waw jamaah domir. Hum. Iya, domir Muttasil. muttasil. Takdirnya apa? Hum. Hum. Ahsan.
Jadi kalau antum ma'irab, domirnya adalah waw jamaah, domir muttasil, takdirnya hum. Nah itu. Takdirnya adalah hum. Nah itu waw itu adalah fa'il itu. Fa'il. Kan fa'ilnya kan domir muttasil, bersambung. Ya kan? Lanjut lagi, Abu Aira. Fa'alat. Itu domir apa? Mustatir, muttasil? Mustatir. Takdirnya? Ahsan. Mustatir. Karena yang mustatir kalau filma dia apa? Fa'ala dan fa'alat. Ahsan. Itu ta, ikhwan, tak sukun itu bukan domir itu. Itu tanda muannas itu. Tanda muannas ya. Itu tak sukunnya itu fa'alat. Bukan domir itu. Bukan ini ya, bukan. Lanjut. Hamzah. Fa'alata. Itu domir apa, Hamzah? Mustatir atau muttasil? Muttasil. Mana domirnya? Ada tidak ta di sini? Ini ta saja, bukan ta alif. Berarti yang mana ikhwan di situ? Alif isnain. Jadi domirnya di situ ikhwan, fa'ilnya adalah alif isnain. Takdirnya apa? Huma. Betul tidak? Alif isnain. Fa'alata. Lanjut. Abu Nafisa. Fa'alna. Mana domir, mana fa'ilnya di situ? Domir mustatir kah atau domir muttasil? Domir mustatir atau domir muttasil? Domir yang jelas atau terpisah? Domir yang apa? Tersembunyi atau bersambung? Fa'alna. Tersambung. Mana domir muttasilnya? Di situ fa'alna. Mana? Nama domir? Nun niswa. Ahsan. Nun niswa. Maka fa'alna ikhwan, fa'ilnya di situ adalah nun niswa. Takdirnya apa? Abu Nafisa? Takdirnya hunna. Ahsan. Takdirnya hunna. Lanjut. Abu Atifah. Fa'alta. Mana fa'ilnya di situ? Abu Atifah. Domir mustatirkah atau muttasil? Domir muttasil. Mana? Mana domirnya? Itu takdirnya. Mana domirnya? Ta, ahsan. Ta, betul tidak? Ya toh? Takdirnya adalah anta, ahsan. Lanjut lagi. Abu Syafiq, fa'altuma. Mana fa'ilnya di situ? Alif isnain itu hanya untuk huma. Dia itu fa'ilnya itu tetap ta. Atau tuma ya, saya sering bilang tuma. Kanta, anta, anti. Anta, antum, betul. Ta di situ. Domir mustatir. Takdirnya apa? Tuma, fa'al tuma. Takdirnya apa? Antuma, ahsan. Fa'altum, Abu Habibah. Mana fa'ilnya di situ, Abu Habibah? Fa'ilnya mustatir atau muttasil? Muttasil yang mana? Ta. Takdirnya fa'altum? Antum, ahsan. Mim itu penanda jama. Mim. Fa'alti, Abu Ahmad. Fa'alti, mana fa'ilnya di situ? Fa'alti? Bisa dibilang ta, bisa ti ya, ti. Ya, domir mustatir atau muttasil? Muttasil. Takdirnya? Takdirnya apa? Anti, ahsan. Abu Wahyu? Fa'altumah. Mana? Mustatir atau muttasil? Muttasil. Yang mana? Kalau antum bilang domir muttasil, berarti antum harus tunjuk, ya toh?
Karena kan dia bersambung, betul tidak? Mana? Hah? Fa'altuma. Mana? Kalau alif itu berarti uma saja. Fa'altuma ada apa ikhwan? Fa'altuma? Ta. Betul. Ta. Ma itu penandanunya, apa? Musannanya. Takdirnya apa? Antuma ahsan. Faltunna Abu Adam. Mana filenya? Filenya Faltunna. muttasil. Ya mana? Kalau antum mengatakan muttasil berarti antum harus tunjuk mana itu domirnya. Tunna. Hah? Turu, iya. Atau tunna ya, sering saya bilang tunna ya. Takdirnya? Antunna. Fa'altu khairullah. Mana? Muttasil. Yang mana? Yang na. Faltu. Tuh. Hah? Mana filenya? Mana file? Filenya Mana filenya domir? Faltu, ikhwan? tuh. Ta ya, atau antum bisa bilang tuh ya, enggak ada masalah. Domir muttasil takdirnya? Ana. Fa'alna Abu Aqilah. Mana fa'ilnya di situ? Domir muttasil. Di mana? Domirnya na. Nahnu. Takdirnya? Nahnu. Ahsan, barakallahu fiik. Antum pusing bagaimana caranya dia dibedakan yang mana muttasil? Gampang. Antum masih ingat fi'il madi, asalnya fi'il madi apa? Fa'ala. Fi'il madi berakhiran di lam fi'il. Maka setelah lam fi'il pasti domir. Betul tidak? Fi'il ikhwan itu cuma berakhir di lam fi'ilnya. Setelahnya itu adalah domir. Paham tuh? Fahimna. Ahsan. Baik, untuk ini supaya apa? Ya, 2 orang saya tunjuk maju ke depan untuk tasrif. Ya, coba Abu Wahyu 1 masuk. Coba tasrif dari atas ke bawah ini, khoroja. Tulis. Hah? Abu Aqilah 1 juga. Jalasa. Kalau Abu Wahyu khoroja. Kalau Abu Aqilah jalasa. Ya. Tidak ada. Iya. Penilaian tulisan ini bukan hanya Dari atas ke bawah, kasih paling naik ya, kasih naik ke baru kecil-kecil. tidak boleh nyontek. Harus yang ada di kepala. Kasih kelihatan ya, kasih di atas sedikit. Iya. Kalau Abu Aqilah jalasa. Kuncinya adalah antum cuma ingat saja asalnya fiil adalah fa'ala. Itu saja. Fa'ala. Sisanya antum bisa bedakan yang mana domir mustatir, yang mana domir muttasil. Panjang-panjangnya. Wahyu tidak dia lihat panjang-panjangnya. Mana panjang mana pendek. Nanti Nanti foto ikhwan ya. Itu contohnya. Bisakah Ustaz begini sahnya panjang? Iya. Memang. Jalasa panjang begitu.
satu garisnya ke atas. Biasanya buah yang mustatir Mustatir tersembunyi. tidak nampak. Mustatir. Kuncinya sederhana. Antum lihat saja fa'ala. Sisanya fi'il. Sisanya fa'il. Jalasata, alifnya panjang lagi di situ. Jalasata, alif. Ya. Tuh. Ana, tuh. Kalau tak kamu. Tuh, ana. Tuh. Ana. Khorojta, khorojta itu ja-nya disukun. Nah, ya. Kamu. Terus nih sampai ke bawah. Kharajta, kharajna. Oh, dilupa dia Ustaz. Direkam tulisannya. Hah? Oh, tidak baca lagi. Enggak. Cuman cara direkam juga Pak. Lanjut. Sudah benar? Nyontek. Khorojata itu kasih banyak alifnya di situ. Apa? Di atas. Khorojata. Ya. Sunnah. Nah. Harus Enggak. Cukup. ini kan antum bagus. Abu akhirnya bumi sampai di tembok. Sambung lagi di atas. Bagus tahu cepat selesai. Sini bisa. Bisa. Belum Pak Supir. Bahaya Pak Supir. Kenapa gak orang suka pakai astagfirullah. Mungkin rusak standarnya Ustaz. Mungkin rusak.
Enggak. Jelas tunnah. Enggak pakai alif. Tidak alif. Enggak apa-apa, lanjut. Ana saja, tulis saja. Biasa memang penonton lebih pintar. Iya. Giliran maju langsung blank otak. Langsung kaget. Biasa supporternya gitu. Di mana-mana pemain bola saja penonton lebih pintar. Iya, Hasan. Mereka Masya Allah. Adakah semangka? Iya. Ada. Lancar sekali. Belakangan naik dulu tuh. Hasan, barakallahu fiik. Kharajna. Iya, Ahsan. Ya, kita sama-sama ya untuk tasrif ini ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Kharaja. Ahsan. Ya. Apa itu Ustaz? Kharajna. 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 Keempat dari bawah. Tulisan rajimnya Ustaz. Hah? Kharajna. Oh, kharajtunna. Di atasnya lagi ya? Ini. Kharajna. Kharaj. Ah, afwan. Kharaj. Kharajtuma ya. Oke lah. Biasa pemain. Biasa. Ya. Baik. Ini kan tidak ada dalam bentuk zohir ya filenya ya. Semua kan dalam bentuk domir. Nah, sekarang domir terbagi menjadi berapa? Dua. Domir mustatir dan muttasil. Yang mana yang domir mustatir di sini tersembunyi? Kharaja sama kharajat. Maka ini domir mustatir. Kalau kharaja domir mustatir takdirnya Wa. takdirnya kharajat domir mustatir takdirnya Kenapa bisa dikatakan domir mustatir? Karena tidak ada domir yang tersambung. Tidak ada toh? Kharajat juga tidak ada domir tersambung. Toh? Ta ini tanda muannas. Ya, tak nisakinah namanya ya. Tak nisakinah. Nah, ini tidak ada. Sisanya ada semua tandanya. Nah, domir muttasil. Nah, sekarang kita lihat kharaja, mana domir muttasilnya? Alif is isnain. Takdirnya? Huma. Kharaju mana? Waw apa? Jadi kalau antum ditanya mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah waw jamaah. Domir? Ya, itu takdir. Domir muttasil takdirnya? Hum. Ahsan. Nah, gitu. Antum sudah mulai bisa mengi'rab. Jadi fa'ilnya adalah waw jamaah. Domir muttasil takdirnya hum. Ya. Kharajata, mana fa'ilnya? Kharajata, mana fa'ilnya? Kharajata. Ali. Karena ta ini tanda muannas, bersambung dia ya, sama seperti kharajat. Alif. Takdirnya adalah Takdirnya adalah huma. Kharajna, mana fa'ilnya? Nun niswa. Takdirnya hunna. Kharajta, mana fa'ilnya? Ta. Takdirnya anta. Kharajtuma, mana? Ya, tuma ya. Saya biasa bilang tuma ya. Takdirnya antuma. Kharajtum, mana? Mana filenya? Ta ya. Saya biasa bilang tum ya. Bilang saya tum ya. Takdirnya antum. Meskipun lebih tepatnya ta ya, lebih tepatnya. Cuma saya sering bilang tum. Kharajti, mana filenya? Ti ya. Takdirnya
Anti. Anti. Kharajtuma mana? Tumta. Ya, tuma ya. Takdirnya Antuma. antuma. Kharajtunna mana? Ta. Ya, ta. Tunna. Tunna. Takdirnya Antunna. sebenarnya lebih tepatnya itu kita bilang ta, lebih tepatnya. Ya, cuma saya sering bilang tunna ya. Lebih mudah diingat. Ya, lebih mudah kalau tunna ya. Ya. Kharajtu mana filenya? Ya, tu takdirnya Ana. ana. Kharajna Nah. nah takdirnya Nah. nah, gitu. Tah? Antum sudah bisa bikin di sini. Oke, sama-sama. 1 2 3. Ja, Jalasa. sa, ja, Jalasa. Jalasu. jalasa, Jalasa. Jalasa. Jalasta, jalastuma, Jalastum. jalasti, Jalastuma. Jalastunna. Jalastu. Jalasna. Mana failnya? Yang mana fail mustatir? Jalasa. Jalasa dan Jalasa. jalasa. Sisanya adalah fail dalam bentuk Mutasil. fahim dong? Fahimna. Gitu ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.